Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke relawan perubahan. Informasi sekarang mengenai PDIP dukung program penghapusan pajak PBB Anies Baswedan dilanjutkan. Reporter Mutia Yuan Asia, editor Iqbal Mukhtarom, Senin 9 Januari 2023, 15.04 menit waktu Indonesia Barat. Lihat di sini. Nah, di sini Gubernur DKI Jakarta ya, Anies Baswedan, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda DKI Luciana Herawati dalam acara pajak di RPK Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Pusat, Rabu 17 Agustus 2022. Tempo Tani Diana, ini mungkin salah satu program Anies jabat Gubernur DKI Jakarta. Nah, kita lihat narasinya. Nah, Tempo.by Jakarta, anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Rasidi mendukung program insentif pajak atau pembebasan PBB P2 untuk rumah pribadi dengan nilai jumlah objek pajak NJOP-nya di bawah 2 miliar yang diterbitkan era Gubernur Anies Baswedan. Hal itu harus dilanjutkan karena membantu masyarakat, kata Rasidi kepada Tempo Senin 9 Januari 2023, yang menilai program tersebut baik karena untuk rasa kesetaraan, menghindari cemburu sosial agar tidak merasa iri karena SN, pensiunan TNI Polri, gubernur dan wakil gubernur, guru dan sebagainya, mereka tidak bayar pajak sehingga insentif ini harus dijalankan. Selain Rasidi, anggota Komisi C Bidang Keuangan fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bibi Andriano mendukung insentif pajak era Gubernur Anies Baswedan untuk tetap dilanjutkan. Kita akan sepakat bahwasanya pajak ini harus berpihak kepada masyarakat yang mampu maupun yang tidak mampu, atau WIBI saat dihubungi di Kamis 5 Januari 2023. Anies Baswedan diberikan penghapusan pajak PBB di era Gubernur DKI Jakarta ya. Di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemprov DKI memberikan sejumlah diskon pajak, penghapusan sanksi pajak, sehingga pajak gratis dari beberapa jenis insentif yang diberikan. Salah satu yang menarik adalah pembebasan atau gratis PBB P2 untuk rumah pribadi dengan nilai jual pajak yang di bawah 2 miliar. Nah, politikus Nasdem ini menilai bahwa program yang diterbitkan Anies itu patut dilanjutkan karena berpihak kepada masyarakat. Seperti halnya Pak Anies sudah memberikan insentif pajak, pengurangan pajak kepada guru, veteran, orang-orang yang berjasa ya, jasanya pada negara ini. Pahlawan itu harus tetap dilanjutkan, ujarnya. Hal itu diatur dalam Pergub 23 2022. Regulasi ini memuat ihwal gratis pajak untuk rumah dengan NJOP di bawah 2 miliar hingga keringanan dan penghapusan sanksi pajak untuk tunggakan PBB pada 2013-2021. Nah, sebagai paket inisiatif pajak era Anies Baswedan. Selain itu, Anies Baswedan menerbitkan kebijakan pembebasan PBB untuk guru dan tenaga pendidikan, dosen dan tenaga pendidikan perguruan tinggi, veteran Republik Indonesia, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, serta mantan presiden dan mantan wakil presiden. Selanjutnya mantan gubernur dan mantan wakil gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, dan pensiunan pegawai negeri
sipil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 2021. Kebijakan pengenaan PBB 50% dan pengurangan PBB P2 di bidang pendidikan swasta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 91 2013. Kebijakan mengenai PBB 50% pengurangan P2 kepada rumah sakit swasta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 2013. Kebijakan pemberian insentif berupa keringanan pajak dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 tahun 2019, Peraturan Gubernur Nomor 115 2020 ya, Peraturan Gubernur Nomor 60 JO.104 tahun 2021. Kebijakan pengurangan PBB P2 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 211 2012. Anies Baswedan, pajak bumi dan bangunan cara sopan mengusir warga. Kebijakan penghapusan PBB ini resmi diberlakukan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022. Bagi Anies Baswedan, penghapusan PBB ini merupakan salah satu cara menghadirkan keadilan sosial di negeri ini. Anies menjelaskan nilai tanah dan bangunan di Jakarta termasuk yang paling tinggi dan selalu mengalami peningkatan terus-menerus yang mengakibatkan bisa menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Bila ini didiamkan, kebijakan pajak bumi dan bangunan atau PBB tanpa disadari merupakan kebijakan pengusiran warga secara sopan, kata Anies yang disampaikan melalui rekaman suara seperti yang dilansir dari Antara Rabu 7 Agustus 2022. Anies Baswedan mengatakan mereka yang berpenghasilan rendah atau kondisi ekonomi lemah adalah yang paling pertama kali berdampak dengan PBB yang nilainya terus meningkat. Padahal rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk bisa hidup. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghapus PBB. Program Anies mengenai pembebasan PBB untuk pensiunan, veteran, dan guru dan dosen dan pejabat-pejabat lainnya ya, pensiun dan sebagainya, yang angkanya PBB-nya itu aktualnya itu di bawah 2 miliar. Nah, kalau di atas 2 miliar mungkin ada ketentuannya ya, penghapusan atau diskon pajak. Nah, inilah program favorit Anies yang merupakan program yang paling favorit karena kebijakan yang untuk membebaskan pajak sangat. Nah, dia ini adalah yang kalau misalnya ekonomi lemah ya, ekonomi lemah adalah yang paling pertama kali berdampak dari kehidupan itu ya, terus ini mereka mengatakan penghasilan rendah atau kondisi lemah, nah, ekonomi lemah yang paling pertama kali berdampak bukan PBB yang terus meningkat, terus yang akan meningkat itu berasa banget. Nah, ini sebagai karena rumah itu kan sebagai kebutuhan dasar dan hak manusia. Oleh karena itu PBB memutuskan untuk menghapus. Mungkin ini informasi adalah rekam jejak Anies Baswedan pada saat menjabat jadi gubernur adalah membebaskan pajak yang di bawah 2 miliar, nilai jual 2 miliar, dan di atas juga ada ketentuannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semua dan sebagai tolak ukur nanti jikalau Anies Baswedan menjadi presidennya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.